kalian hari ini? Baik. Upaya yang kemarin? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ulangi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Ya, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Naswa, Hadir, Bu. Nadine, Hadir, Bu. Zifara. Hadir, Bu. Nah, masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat gak? Kemarin kita akan belajar tentang pembacaan teks proklamasi. Ternyata sebelum pembacaan proklamasi itu ada beberapa peristiwa yang terjadi. Lihat di halaman 90. Di situ terdapat bacaan tentang peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yang paragraf pertama coba Naswa dibacakan. Setelah mendapat berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan diadakan di antara para pemuda dan tokoh-tokoh luar maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan luar terjadilah peristiwa dengan tembok pada tanggal 16 Agustus pukul 4.00 WIB. Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Sultan Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rangas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuan mendasar golongan dua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan di tengah Ahmad Subarjo menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta segera singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksana Mada di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta, tempat Ahmad Soekarno bekerja. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan pendatangan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4.00 WIB dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dikerjakan dengan rumah dia Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 55 Jakarta pada pukul 10.00. Nah, tadi ada peristiwa apa yang dibacakan? Peristiwa Rangas Dengklok. Tadi kejadiannya tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus. Kenapa sih kok bisa terjadi peristiwa Rangas Dengklok? Tadi kenapa?
Karena ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar golongan tua secepatnya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Terus yang di paragraf kedua, ada apa? Kejadian apa? Peristiwa apa? Melalui percepatan. Ya, setelah melalui perdebatan yang dijalani oleh Ahmad Subarjo menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Soekarno dan Hatta singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Terus di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa nasional ini adalah peristiwa sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan. Terus lanjut baca di halaman 91. Coba Nadine dibaca. Adapun peristiwa setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan seperti yang berikut. 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dilakukan dengan berbagai cara. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Pertama kantor berita Damai, sekarang kantor berita Antara. Syarifudin berhasil menyeludupkan teks proklamasi dan diterima oleh kepala bagian radio. Bagian proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada Edward untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Surat Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Ya, lanjut. Yang nomor 2. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan hubungan rakyat secara spontan terdapat proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan Ikatan Atletik DJ Jakarta pada tanggal 19 September 1945 Menyambut kemerdekaan. Usaha Menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang menunjukkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bali, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, tadi yang sudah dibacakan Nadine dan Dea adalah peristiwa sesudah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan. Tadi ada berapa peristiwa?
Ada dua. Yang pertama apa? Pengibaran Kitab Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Terus yang kedua apa? Ya, apa yang kedua? Sambutan Rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, terus kita kan kemarin sudah belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. Masih ingat kan? Masih. Nah, sekarang coba kalian cari kata baku dan kata tidak baku pada bacaan peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Kerjakan ya, nanti dikumpul. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang buka di halaman 92. Di situ ada 6 soal tentang peristiwa Rengas Dengklok. Sudah. Sekarang kita jawab bareng-bareng ya. Tadi kan udah dikerjakan. Ada 2 pertanyaan di situ. Yang pertama, jawablah pertanyaan terkait peristiwa Rengas Dengklok berikut ini. Yang A, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? 16 Agustus 1945. Nah, terus yang B, siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Bung Hatta, Bung Karno, Ibu Fatmawati, dan Putu Soekarno Putra. Terus yang C, siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Tokoh pemuda. Terus yang D, Terjadinya pergeseran antara golongan tua dengan golongan muda. Proklamasi berkaitan dengan waktu pelaksanaan kemerdekaan. yang E, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Mengamankan Bung Karno dan Ibu Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang serta mendesak golongan tua untuk segera proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Setelah melalui pertengahan dan ditengahi Azerbaijan menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di masing-masing lalu bersama rombongan menuju ke Malang dengan membuat satu Jakarta tempat kerja. Yang nomor 2, ceritakan kembali secara tertulis peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang A, siapa yang mau bacain? Jawabannya? Ya, Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita damai sekarang tanggal 3 para calon dari menunjukkan teks proklamasi yang diterima oleh kepada Raja Ratu dan Palawan. Teks proklamasi tersebut kepada Beus untuk segera diserahkan oleh radio. Yang B, siapa yang membacakan? Ya, rajin. Rapat terjadi di lapangan Ikatan Atlet Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan
Kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Capek nggak belajar? Enggak. Tapi kok lemas? Coba isi lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya. Coba di halaman 94. Ada yang pernah menyanyikan? Ada. Diri. Siapa yang mau memimpin di depan? Yang mau menyanyikan di depan? Ayo, siapa? Adi? Ini nyanyi bareng-bareng. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Alhamdulillah. Akan duduk lagi. Siapa di sini yang pernah nari? Ada nggak yang pernah nari? Aku. Nari itu gimana sih? Belakangan, Bu. Tari adalah serangkaian gerak indah dari dalam tubuh manusia. Kalau nari biasanya diiringi sama Musik. Jadi musik dan tarian itu harus selaras. Coba kalian buka di halaman 95. Nah, di situ ada berbagai bentuk jenis tarian. Yang pertama ada bentuk tari tunggal. Biasanya ditarikan seorang diri ya. Makanya dinamakan tari tunggal. Terus ada bentuk tari berpasangan. Biasanya dipasangkan laki-laki dan perempuan. Terus yang terakhir ada apa? Tari tari berkelompok. Nah, di situ yang di bawahnya itu kan ada soal. Coba dikerjakan. Mana udah belum? Kalau udah boleh dikumpulkan. Rapikan, dimasukkan ke dalam tas.
Silakan ketua kelas dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.